Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Tridarmawan. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan kemudahan dalam masa pandemi ini. Dan juga semoga pandemi ini bisa cepat berakhir agar kita semua bisa menjalankan kegiatan seperti biasanya, normal, belajar tatap muka. Terus kali ini saya akan membawakan materi tentang sejarah bola bisbol. Nah, sejarah munculnya olahraga bisbol ini di dunia belum dapat dipastikan secara jelas. Meskipun banyak yang mempercayai jika olahraga bisbol ini telah berkembang pada sekitar abad ke-19. Lalu menurut sejarah, pada abad ke-19 olahraga bisbol masih dimainkan dengan menggunakan peralatan seadanya yang ada di sekitar rumah. Selain informasi tersebut, beberapa orang juga meyakini jika olahraga bisbol ini telah populer dimainkan oleh banyak orang ketika perang saudara telah terjadi. Nah, lalu ada seorang bernama Abner Doubleday disebut-sebut sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan olahraga bisbol ini pada saat itu. Namun banyak pula yang menyanggah sejarah lahirnya olahraga bisbol tersebut. Hingga hari ini pun sejarah awal mula lahirnya olahraga bisbol di dunia ini masih belum terjawab. Nah, untuk mengetahui mengenai secara lebih lengkap mengenai berbagai teori sejarah dan perkembangan bisbol ini, maka sejarah awal mula berkembangnya olahraga bisbol. Pada sekitar tahun 1971, permainan bisbol telah populer di Amerika Serikat. Namun, pada tahun 1903, ada sebuah artikel yang diterbitkan oleh Henry Chadwick di Inggris mengabarkan bahwa olahraga bisbol adalah olahraga yang berasal dari negara Inggris. Henry Chadwick mengklaim jika olahraga tersebut berasal dari olahraga rounders yang telah sering dimainkannya. Namun Albert Spalding langsung membantah pernyataan tersebut. Di tengah kontroversi mengenai siapa penemu hingga di mana olahraga bisbol ini berkembang, untuk pertama kalinya maka ditunjuklah sebuah komisi yang diketuai oleh Abraham Mills. Beliau merupakan seorang presiden keempat Liga Nasional Bisbol Klub Profesional. Selama kurang lebih 3 tahun, komisi ini terus bekerja mengembangkan sekaligus menelusuri olahraga bisbol di dunia. Kemudian hasil dari penelusuran tersebut ditemukan bahwa Abner Doubleday adalah orang pertama yang menemukan olahraga bisbol ini. Beliau pun kemudian dinobatkan sebagai bapak dari olahraga bisbol. Kemudian pada tanggal 23 September di tahun 1845, sebuah klub olahraga bisbol pun mulai didirikan. Klub bisbol pertama ini didirikan di kota New York dan beranggotakan Presiden Doc Adams serta Alexander Cartwright pada saat itu. Bisbol semakin berkembang dan menjadi salah satu bagian yang tak bisa dipisahkan dari rutinitas masyarakat di Amerika. Dalam olahraga bisbol ini terdapat nama-nama untuk posisi setiap pemain. Seorang pelempar disebut sebagai pitcher, kemudian pemukul bola dari pihak lawan disebut sebagai batter. Luas lapangan yang dibutuhkan untuk memainkan olahraga bisbol ini adalah sekitar 2 kali 27,2 meter dari membentuk bujur sangkar atau sudut 90 derajat. Lalu jumlah pemain dalam olahraga ini ialah berjumlah 9 orang dan hanya 1 orang yang melemparkan bola kepada sang pemukul ataupun ketujuh anggota lainnya bertugas untuk menjaga titik pusat penghentian yang telah disebar di tengah lapangan. Seiring berjalannya waktu, olahraga bisbol semakin berkembang dengan pesat. Berbagai tim pun mulai bermunculan seperti di Amerika Utara, Kariba, Amerika Latin, Asia Timur. Tingginya minat masyarakat terhadap olahraga bisbol di Amerika dapat terlihat dari jumlah penonton yang selalu lebih ramai dibandingkan pertandingan olahraga lainnya.
Selanjutnya, saya akan menceritakan sedikit mengenai perkembangan olahraga bisbol di tanah air. Di tahun 1960, Indonesia telah akrab dengan olahraga bisbol dan juga softball. Namun, mengenai di mana serta siapa orang pertama yang kali memulai olahraga ini belum diketahui dengan pasti. Beberapa orang juga mempercayai jika olahraga bisbol tumbuh di Indonesia karena telah dibawa oleh para penjajah kala itu. Dibandingkan dengan sebutan olahraga bisbol, masyarakat Indonesia pada dasarnya lebih sering menyebutnya sebagai olahraga kasti. Dua kota besar yang menjadi tempat perkembangan olahraga bisbol di tanah air ini adalah kota Jakarta dan juga Bandung. Tidak bisa dipungkiri jika olahraga bisbol saat ini memang lebih mendominasi di wilayah Pulau Jawa. Lalu di sekitar tahun 2017, pemerintah Indonesia kemudian bekerja sama dengan Ketua Umum Pengurus Besar Perserikatan Bisbol dan Softball Indonesia. Hasil kerjasama tersebut berhasil merealisasikan olahraga bisbol secara resmi di Indonesia. Bentuk pendirian badan resmi ini lahir berkat kemenangan tim bisbol Indonesia di ajang PONI Asia Pacific Zone 2017 di negara Singapura. Salah satu pelopor berdirinya tim bisbol Indonesia ini adalah Andika Monoarfa. Hingga hari ini, berbagai tokoh penting pun terus mendukung perkembangan olahraga bisbol di tanah air. Meskipun belum sepopuler olahraga lainnya seperti sepak bola, bola voli, dan bulu tangkis, akan tetapi dengan resminya olahraga bisbol masuk ke Indonesia bisa menjadi angin segar bagi para penggemar bola bisbol yang sebelumnya hanya bisa menikmati permainan bisbol dari luar saja. Oke, setelah saya menjelaskan sedikit tentang sejarah mengenai bola bisbol dan perkembangannya tadi, selanjutnya saya akan membahas tentang peraturannya sedikit juga. Mulai dari bentuk dan ukuran lapangan bisbol. Jarak home base ke pitcher plate adalah sepanjang 18,45 meter. Lalu jarak tiap-tiap base adalah 27,45 meter. Selanjutnya, pitcher plate berukuran 60 x 15 cm. Dan kotak pemukul panjangnya 1,6 meter, penampang bergaris tengah 7 cm, pembungkus pegangan 46 cm, dan ukuran bolanya seberat 145 kg dan kelilingnya 23 cm. Lalu dalam olahraga bisbol ini berjumlah 9 pemain. Yang dari awal adalah pelempar bola, kedua penangkap bola, ketiga penjaga base pertama, keempat penjaga base kedua, kelima penjaga base ketiga, keenam penjaga lapangan dengan antara base 1 dan base 3, 7 penjaga lapangan sebelah kiri, 8 penjaga lapangan tengah, 9 penjaga lapangan sebelah kanan. Lama permainan baseball berlangsung selama 9 inning. Seorang pelari. Selanjutnya kita juga akan membahas catcher. Seorang catcher akan berdiri di dalam kotak belakang home base. Tugasnya adalah menangkap semua lemparan pitcher yang tidak dipukul oleh batter dan menjaga home plate terhadap base runner atau pelari base. Catcher juga harus menangkap bola yang jatuh dekat home plate dan menjaga runner dari mencuri base. Catcher menggunakan pelindung muka, pelindung kaki, pelindung tubuh, serta sarung tangan atau glove. Lalu pitcher bertugas melempar bola sekencang-kencangnya dan harus tepat agar pemain lawan tidak dapat memukul bola tersebut. Hitter. Mungkin cukup sekian video singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di tugas selanjutnya.